أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم الدارين آمين. المجلس السابع والثلاثون في الحديث السابع والثلاثين. الحمد لله الذي فاطر الأرض والسماوات الكريم الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خص أحبابه بالكرامات، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الآيات الباهرات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وذريته وأزواجه الطاهرات. أما بعد. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. عن ابن عباس kacerita saking Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, selalu pakai anhuma karena Abdullah bin Abbas dan bapaknya yaitu Abbas kedua-duanya adalah sahabat. An Rasulillah, kacerita saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi rahmat alim sidin Allah Gusti Allah alaihi ngatasi kanjeng Nabi wasallam ala nabi rahmat keselamatan. Fima ing dalam hadis qudsi yarwi kang riwayataken sinten kanjeng Nabi ing man an Rabbi saking pengiran kanjeng Nabi tabaraka maha tambah berkah sinten Allah taala lan maha luhur sinten Allah. Qala kang ndika sinten kanjeng Nabi, Inna Allah saking Gusti Allah taala halim wa luhur sinten Allah iku kata mesti ake nentokake sinten Allah al hasanati ing pira-pira kebagusan wa sayyiati ing pira-pira kaolonan. Summa bayyana mongko nuli monggo keri-keri nerangaken sinten Allah dari ing nggon hasanat lan sayyiat. Faman mongko utawi sapane wong iku hamma nejo utawa rentek sapa man bi hasanatin kelawan nglakoni siji kebagusan falam ya'malha mongko ora sedo nglakoni sapa man ha ing hasanah kata baha mongko netepaken siji ha ing hasanah sing Allah Gusti Allah indo ing dalem ngersane Allah hasanatan ing kebagusan kamilatan kang sampurna. Hasanatan ing siji kebagusan kamilatan kang sampurna. Wa inan lamun rentek sapa man dia kelawan hasanah fa'amilaha mongko ngelakoni sapa man ha ing hasanah kata bahan mongko netepaken sinten Allah ing hasanah kata bahan mongko netepaken ha ing hasanah sinten Allah Gusti Allah ing dalem ngersane Allah 10 hasanat ing 10 pira-pira kebagusan ila 700 adzikrin tumuka maring 700 tikelan ila atafit tumuka maring pira-pira tikelan kasiratin kang akeh. Wa in hammalan lamun ngrentek sapa man bisa yatin lawan sing kaolonan falam ya'malha mongko ora sedo nglakoni sapa man ha ing sayyi'ah kata baha mongko netepaken ha ing sayyi'ah sing Allah Gusti Allah ing dalem ngersane Allah hasanatan ing kebagusan hasanatan ing siji kebagusan kamilatan kang sampurna. Wa in hammalan lamun nejo rentek sapa man angen-angen sapa man biyen lawan sayyi'ah fa amila mongko nglakoni sapa man ha ing sayyi'ah kata baha mongko netepaken ha ing sayyi'ah sinten Allah Gusti Allah sayyi'atan ing kaolonan wahidatan ing siji. Rawahu sriwayatipun hadis Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslim lan Imam Muslim fi sahihai ma ing dalem kitab sahih lorone Bukhari lan Muslim.
Ali bin Abbasin, diceritakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan ridho kepada keduanya, Abdullah bin Abbas dan bapaknya Abbas. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi an Rabbi tabaraka wa ta'ala, dalam bentuk hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Nabi, bersumber dari Tuhannya Nabi, dari Allah tabaraka wa ta'ala. Qala, bahwa Nabi bercerita, Inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala katabal hasanati was sayyiati, telah menentukan mana yang baik dan mana yang jelek. Summa bayyana dzalika, dan sudah menerangkan keduanya. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilatan. Siapapun yang berniat melakukan satu kebaikan kemudian tidak jadi melaksanakan kebaikan tersebut, maka Allah mencatatnya dengan satu poin kebaikan yang sempurna, satu kebaikan penuh. Wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu indahu asyra hasanatin. Jika orang yang berniat melakukan kebaikan tersebut akhirnya benar-benar melakukannya, benar-benar mempraktekannya, melaksanakannya, maka Allah tidak lagi menulis satu, tapi menulisnya dengan 10 kebaikan. Dengan 10 kebaikan. Ila sab'i ma'idifin, bahkan bisa dilipat gandakan sampai 700 kali. Ila ad'afin kathiratin, sampai kelipatan yang banyak yang tidak terhingga. Sebaliknya, wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilatan. Jika seseorang berniat melaksanakan sesuatu yang tidak baik dan tidak jadi melakukannya, maka Allah mencatatnya dengan satu kebaikan penuh. Wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu sayyi'atan wahidatan. Jika siapapun berniat melakukan ketidakbaikan dan akhirnya benar-benar mempraktekannya, melakukan ketidakbaikan tersebut, maka Allah hanya mencatatnya satu kejelekan, satu ketidakbaikan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam dua kitab sahih yang dikarang oleh keduanya. Diceritakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi pernah mensabdakan satu hadis qudsi, satu hadis yang bersumber dari Allah. Berbunyi begini, Innallaha fil akhirin. Allah telah menetapkan, telah menentukan mana yang baik dan mana yang jelek, dan menjelaskannya dalam syariat-syariatnya, dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi-Nya. Siapapun yang berniat melakukan kebaikan dan tidak jadi melakukannya, maka dia sudah dapat satu poin kebaikan. Tapi kalau berakhir dengan melakukan kebaikan tersebut, maka Allah memberikan pahala 10 kelipatannya, sampai kelipatan 700, sampai kelipatan tak terhingga. Sebaliknya, jika seorang berniat melakukan satu ketidakbaikan dan dia tidak jadi melakukannya, maka ditulis menjadi satu poin pahala kebaikan secara benar. Kalau akhirnya dia benar-benar melakukan ketidakbaikan tersebut, maka dia hanya mendapatkan satu poin ketidakbaikan, satu poin kejelekan, atau satu dosa, atau hanya satu dosa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kedua kitab sahih yang menjadi kitab rujukan
hadis Nabi Muhammad SAW yang paling sahih. Lanjut halaman 113, hadis ke-38. Al-majlisus samin wasalasuna al-hadis tsamin wasalasun. Hadis yang ke-38. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah Ta'ala qala man ada li waliyan faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru bihi wa yadahu allati yabtashu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani a'taituhu wa in ista'adani la u'idannahu. Rawahul Bukhari. An Abi Hurairah kacarita saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kang ngendika sinten Abi Hurairah ing pengendikan qala was ngendika sinten Rasulullah kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing pengendikan innallaha ta'ala Innallaha satamani Gusti Allah Ta'ala alim wa liwur sinten Allah iku qala iku ngendika sinten Allah Ta'ala ing pengendikan man ada man utawi sapane wong iku ada musuhi sapa man li maring ingsun waliyan ing siji wali suci bolo suci kekasih faqad adantuhu mongko temen ngumumaken sinten ingsun Allah hu ing man bil harbi kelawan perang. Saya proklamirkan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya wa ma taqarraba lan ora nyedak-nyedak ilayya mar ingsun Allah sapa abdi kaulane ingsun Allah bisyai'in kelawan suci-suci ahabbu kan luwih demenaken ilayya mar ingsun Allah ahabbu kan luwih demenaken apa ma ilayya maring ingsun Allah mimma tinimbang barang iftaratu kang wis merduaken kang wis majibaken sinten ingsun Allah alaihi ing atase man wa ma yazalu abdi wa ma yazalu kingsir selalu sapa abdi kaulane ingsun iku ya taqarrabu marek sapa abdi ilayya maring ingsun Allah bin nawafil lawan pira-pira penggawean sunat hatta uhibbahu sehingga yen to ngremeni sapa ingsun Allah ing abdi fa idza ahbabtuhu monggo ari kalene wis ngremeni sapa ingsun Allah ing abdi kuntu monggo dadi sapa ingsun Allah iku sam'ahu dadi pengrungune abdi alladzi rupane kuping pengrungu yasma'u kang ngrungokaken sapa abdi bi kelawan alladzi wa basarulan peningale abdi alladzi rupane peningal ya busuru kang ningali sapa abdi bi kelawan alladzi wa yadaulan tangane abdi alladzi rupane tangan ya berisu kang nepuk-nepuk utawa ngeplok sapa abdi biya kelawan alladzi wa rijlahu lan sikile abdi alladzi rupane rijil yamsikan pelaku sapa abdi dia kelawan alladzi wa in sa'alani lan lamun jaluk sapa abdi ini ingsun ataitu mongko mesti maringi sapa ingsun Allah ing abdi wala in ista'adani lan lamun
njaluk pangreksa sapa abdi ni ingsun la u'idannahu mongko yekti ngreksa temen sapa ingsun Allah hu ing abdi. Rawahu riwayat hadis Bukhari Imam Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia bercerita begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Innallaha ta'ala qala, bahwa Allah pernah berfirman, bersabda dalam bentuk hadis qudsi, Man adali waliyan faqad adantu bil harb. Jika ada seseorang atau siapapun berani memusuhi kekasihku, berani memusuhi boloku, temanku, maka aku umumkan kepadanya berperang melawanku. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Dan tidak ada yang bisa lebih mendekatkan hambaku kepadaku kecuali dengan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan seorang hamba akan selalu bertambah dekat denganku ketika dia selalu melakukan atau melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, sehingga mencapai satu maqam hatta uhibba, sehingga mencapai satu maqam yang aku mencintainya. Maqam tersebut fa idza ahbabtu, ketika aku mencintainya, berarti sebuah maqam. Kuntu sam'ahu alladhi ila akhirih, maka aku akan menjadi pendengarannya, aku akan menjadi penglihatannya, aku akan menjadi tangannya, aku akan menjadi kakinya, yang organ-organ tersebut digunakan oleh waliku tadi, oleh kekasihku tadi. Jika dia meminta, pasti aku beri. Jika dia memohon perlindungan kepadaku, maka dia pasti aku lindungi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dua hadis ini hadis qudsi. Langsung kembali ke hadis yang ke-37. Hadis ke-37 ini menerangkan begitu baiknya, begitu sayangnya Allah kepada kita, sampai perbandingannya satu kejelekan berbanding 10, bahkan berbanding tak berapa. Kesimpulannya bahwa 3:1. Jika kita berniat melakukan hal yang baik, tidak jadi melakukannya. Jika kita berniat melakukan hal yang tidak baik dan tidak jadi melakukannya. Jika kita berniat yang baik dan melakukannya, maka ketiga-tiganya dicatat kebaikan. Yang kejelekan hanya jika kita niat tidak baik dan kita benar-benar melakukannya, baru ditulis ketidakbaikan. Berarti kan tidak banding satu. Kudune wong sok nanggone yaumul hisab, kudune iku saelek-eleke wong iku kudune 3:1. Kudune 3:1. Apalagi jika kita berhitung niat kebaikan dan benar-benar mempraktekkan kebaikan tersebut, maka kelipatannya itu 10, bahkan bisa 700, bahkan bisa tak terhingga. Tergantung apa nih? Tergantung pada niat, setinggi apa, sebersih apa niatnya, ikhlas, sebersih apa ikhlasnya. Yang ketiga, ilmu, seberapa penuh keilmuannya terhadap hal yang dilakukan tersebut. Ayo 3:1. Kok yo sok akeh wong sing kena neraka namun dubi. Mau tergantung pada niat, seberapa kuat niatnya. Ikhlas, seberapa kuat tingkat keikhlasannya.
Yang ketiga, seberapa penuh keilmuan yang dipunyai terhadap satu hal tersebut. Ikhlas. Oh ya, niat. Niat itu dibedakan menjadi wonten himmah, wonten azimah, wonten niat. Cara Jawane napa? Ayo kita cari padanane. Nah, terlalu jauh umpama niki wulan besar. Kaji wis kelewat umpama. Sok aku tahun ngarep ape haji. Sok tahun ngarep ape haji. Iku jenenge napa? Niat. Apa? Angen-angen apa kreteg. Jadi umpama coba cari bahasa yang lebih tepat. Hamma paling jauh. Kemudian azimah semakin dekat. Niat niku sudah mulai melakukan. Jadi kayak Allah ketika kita mau sholat kemudian Allahu Akbar makrunatan bi awal ini, niat tersebut membersamai ketika melakukan perbuatan tersebut itu jenenge niat. Nah sebelumnya berarti azimah itu apa? Kerentak yang kuat sekali. Nah himmah itu masih jauh. Angen-angen kerentak terus. Umpama kita mungkin ada bahasa Jawa yang lebih tepat, monggo dicari. Yang jelas itu saat ini bisa kita gampang bahasane kerentek, angen-angen, kerentek. Iya. Jadi koyo nek kerentek iku wis nang ngarepe tapi sing ana jarak. Tapi nak angen-angen sing belum waktu satu. Lah yo nembe angen-angen mawon. Syahdu to niku. Aku sok besar ape korban. Berarti besar iki ora sida korban. Berarti ditulis satu kebaikan. Nak sida dipraktekkan kebaikane, sida korban 10 kebaikan sampai 700 bahkan lagi. Ikhlas itu apa tingkat tertinggi itu sampai tingkat tertinggi ya. Monggo mungkin kita masih di bawahnya jauh apa dekat. Tingkat tertinggi keikhlasan adalah kita melakukan sesuatu sampai tidak merasa napa jenenge kita melakukan hal tersebut, bahwa tidak ada kekuatan, tidak ada daya kita untuk melakukan hal tersebut. Semuanya atas kudrat kirodat Allah. Niat apa nglakoni apik ya saking Gusti Allah, melakoni apik ya saking Gusti Allah. Kita tidak punya hak sedikit pun sampai menyombongkan mamerno aku bar korban, ora pantes. Sebab bukan hakikinya bukan kita yang melakukannya, tapi Allah yang melakukan dalam napa jenenge menggerakkan tubuh kita. Itu tingkat tertinggi. Nah, tingkat sing rada rendah sampai mudah lali. Tingkat sing rada rendah sing gampang gambarane ini lebih rendah lagi. Kaya kita ngising cara Kiai Jawa nerangno ngising bar lali apa sing kita keluarkan tadi. Tidak eman-eman sama sekali, tidak mengingat sama sekali. Mbok wedhus mbok tempe. Di bawahnya lagi diumpamakno kaya di dalam sebuah hadis cara basa Jawa ini, cara Kiai Jawa ini nerangno tangan tengen mumuahi, tangan kibung ora sampai di bawahnya lagi di bawah. Itu tingkat keikhlasan. Keilmuan sering kita terangno napa jenenge sebuah tindakan ibadah sholat itu bagi orang yang ilmunya penuh sama ilmunya biasa-biasa itu berbeda. Ilmu itu apa? Pertama masalah syariatnya dulu. Syariatnya wudune sempurna, syarat rukune ya dilakoni, salat ya sempurna, syarat rukune. Termasuk 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 syarat ruk
Ilmu di dalamnya adalah kekhusyuan. Ngerti caranya khusyuk piye, ngerti tumak ninah iku piye. Sampai tumak ninahe samentara bener-bener tumak. Tumak ninah itu napa? Tumak ninah itu ada satu berapa detik, sekian detik, sepersekian detik ataupun satu detik ataupun lebih, di mana kita ataupun semua anggota badan kita tidak melakukan selain hal tersebut. Mau sujud, plek. Tumak ninah ada yang 1 detik, ada yang setengah detik, ada yang 2 detik, 3 detik. Yang jelas, semakin keilmuan kita penuh bahwa sholat itu sowan kepada Allah. Nah kita sowan kepada Allah mesti orang kepingin cepat. Nah kepingin cepat berarti kita tidak mampu menghayati sholat. Bahwa sholat itu komunikasi dengan lihat tumak ninah kita seberapa. Nah ini termasuk keilmuan. Termasuk napa jenenge keilmuan wudu iku aja sampai kurang. Makanya di dalam syariat itu pendapat pertama napa jenenge umpama contohnya wudu iku napa jenenge ketika tangan anggota badan sampai sikut. Nah sikut melok napa boten? Tingkat pertama orang melok. Tingkat sing hati-hati sikute katut kebasuh. Jadi nek kepengin basuh berarti sak dhuwure sikut itu bukti kita hati. Semakin ilmu kita penuh, kita semakin hati. Nah prinsipnya tingkatan yang ketiga tadi ono niat, ono ikhlas, ono ilmu. Nah dalam keilmuan ini bukti kita punya ilmu yang cukup terhadap satu hal tersebut adalah seperti hati. Masalah tikelan. Tikelan terjadi ayat-ayat Quran sering diterangkan man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha. Sapa wong sing teko nglakoni terhadap satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 balasan 10 kebaikan. Sebaliknya kalau dia melakukan atau membawa sesuatu yang tidak baik, maka dia tidak mendapatkan selain satu sayyi'ah, satu ketidakbaikan. 1 banding 10. Pertama. Ayat kedua. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah bebas melipat gandakan apa yang diinginkannya. Termasuk dalam hal ini kebijakan atau ketentuan Allah, hukum Allah diumpamakan dalam bentuk tanaman. Allah membalas kebaikan seorang hamba dengan balasan 1 biji padi. Ketika ditanam maka akan muncul 7 tangkai. 7 tangkai, setiap tangkainya akan muncul 100 biji, berarti 700 biji. Loh, Gusti Allah ngumpamakno siji berkembang menjadi 7, setiap 7-nya berisi 100. Lho ngono iku nak gandum ngono mboten apa? Gandum begitu loh. Nggih. Sapa sing gandum? Bukan gandum loh ya. Gandum sergem niku. Sergem iki jagung candel. Masuk jagung candel. Gandum iku sing nggone Rusia iku lho. Lah ini barangane ngene iku. Hampir sama lah. Jadi ketika dipotong itu dia akan tumbuh banyak. Roy kene gandum itu cokro kok. Beda. Niku mirip-mirip tapi sorghum itu ya dipadakno gandum tapi bukan gandum. Yo gandum itu yo tanaman asli. Lah iya. Tanaman kuat yang sekarang dibuat sampai ke kita menjadi tepung. Ulainane padha napa boten? Kita yang paling tepat kok padi. Padi seperti itu. Coba kalau kacang hijau ini. Siji itu bulan kita. Siji. Pinten bulan? Siji nggih. Tapi kan berapa tangkainya? Berapa? Dan kira-kira siji orang 700 boten? Boten ora, pasti di bawah padi kan.
Si paling cocok ini contohnya padi. Berarti Gusti Allah sangat mengenal Asia Tenggara, sangat mengenal daerah-daerah. Oh, berarti disayang daerah Asia Tenggara ataupun yang menanam padi itu disayang Gusti. Amin. Contohnya kok ngoten. Bahkan lebih ya, Loh, itu kan standarnya bisa lebih. Tapi kan apakah ada tanaman selain padi yang ulenannya seperti itu? Cara penggambarannya seperti itu? Kan tidak ada. Jagung tukulnya sejuta kan? Kacang hijau tukulnya. Tapi kalau padi, mungkin buatan padi siji tukulnya cuma sejuta. Enggak, buatan toh? Lebih dari satu. Rata-rata 7 tangga. Bisa lebih. Setiap tangganya bisa 100, bisa lebih, bisa kurang. Tapi penggambarannya kok seperti itu nunggu Quran, ngoten. Berbeda dengan jagung, delai, kacang hijau, gandum dan lain-lain. Berarti mendekati padi. Makanya ketika dibangun, contoh-contoh di Quran sering koyok-koyok negara Indonesia. Napa boleh? Kita membaca. Sebuah terangannya mungkin masal jauh-jauh lagi. Napa Atlas Wali Songo saya tahu bahwa Indonesia ini sukunya Proto Melayu sama Jutro Melayu sampai campuran Melanesia, Austronesia dan lain-lain. Asalnya kita satu benua dengan Asia, bahkan ada yang mengatakan satu Asia plus dari India kemudian berpisah. Ini asalnya satu benua. Napa boleh Nabi Adam medune teng India. India itu apa? India yang itu kan cerita berdasarkan dia, siapa tahu sebetulnya itu ya siapa tahu dulu satu benua. Di Sri Lanka. Sebutannya satu benua itu berarti bisa jadi ya termasuk daerah kita pernah dilewati. Bisa jadi. Napa boleh nak mengikuti tradisi Jawa, Sanghyang Semar, Sanghyang Antogo, Sanghyang napa jenenge? Tara Guru itu napa jenenge? Tara Guru. Terus mari kita lanjutkan. Jadi kelipatan ini penggambarannya sampai 700. Sampai diterangkan tak terhingga. Tak terhingga ini diambil dari ayat innama yuwaffas-sabiruna ajruhum bighairi hisab. Innama yuwaffas-sabiruna ajruhum bighairi hisab. Bahwa Allah memberi balasan pahala dari kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba yang bersabar dalam melakukan hal tersebut bighairi hisab, dengan kelipatan yang tidak terhitung sampai malaikat pun tidak tahu kelipatan. Jadi bisa jadi malaikat itu hanya berdasarkan standar SOP-nya kelipatan setiap kebaikan hanya 700. Tapi di rapotnya Allah nanti ditulis tidak lagi 700, bisa tambah. Makanya kadang-kadang wong iku mlebu swarga ora krana sebuah amal tersebut, tapi sebab kelipatan ini satu kebaikan terima ngei satu kali ngasih minuman lalat, satu kali melakukan sholat hajat, sholat tahajud, tapi itu yang bisa menjadikan kita masuk surga. Bisa jadi semacam itu. Makanya mlebu swarga itu kelana fadl lan rahmat Gusti Allah, bukan sebab amal. Lah iya, wis dipikirno kaya ngono. Berarti kan minimal 3:1, bisa 32:1. 32 itu bisa 12:1. 12 itu kelipatan 10 tadi, sama ketidakbaikan ditulis 1 ketika tidak jadi dilakukan, kebaikan yang niat baik yang tidak jadi dilakukan, berarti kan 12:1. Lho ngono kok sok isi ashabul akbar. Ana wong sing pas-pasan api karo eleke po. Itu keban. Terus dalam hal mencatat, Allah itu ana raqib atid. Malaikat illa raqibun atid. Jadi setiap manusia pasti ada malaikat yang mengawasi, yang mencatatnya, raqib atid. Bahkan Sayyidina Utsman pernah matur kepada Nabi, ya Nabi, kira-kira berapa malaikat yang selalu menyertai kita sebagai manusia?
Nabi menjawab 20 malaikat. 20 malaikat. Satu di kanan kita, satu di kiri kita, dua di depan kita, dua di belakang kita, dua di mulut, dua di bibir kita, satu di lisan kita, dan satu di nasiah kita, di bun-bunan kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nasiah. 10. Nabi menjawabnya 20. Kenapa 20? Karena malaikat tersebut akan ada 2 shift. Shift pagi, shift siang, dan shift malam. Shift siang dan shift malam itu pergantiannya pada waktu subuh. Subuh tak? Subuh tak? Itu nanti riwayat lain dalam hal menceritakan hal lain. Subuh tak? Subuh teko ganti. Makanya begini Al-Quran wonten ayat apa jenenge? Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Qur'an al-fajri. Qur'an al-fajri. Bacaan Al-Quran di waktu fajar ataupun sholat ataupun melakukan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran pada waktu fajar. Kana masyhuda, benar-benar napa jenenge dipersaksikan oleh 2 shift malaikat yang sedang bertemu. Berarti senyatat orang cuma malaikat 10, tapi malaikat 20 itu wis dikelanjur wae. Nek umpama dari sudut pandang itu. Loro-loro nih benyatat wong. Iki uktune sapa? Bareng. Kowe iki sing masaku aku urung balik nang langit kok, isih nang donya kok. Lah sing nggone langit wis medhun. Dadi pas waktu itu maka pahalanya. Makanya sholat bengi qumil laila illa qalilan nisfah 2/3 malam atau lebih itu yang akan dapat pahala. Itu hubungannya karo amaliyah sing dicatat malaikat. Nah, malaikat itu nyatet atas perintah Allah. Perintah Allah, orang setiap amal itu ketika kita menemukan Allah perintah catat siji bukan, tapi sudah mengikuti peraturan, ketentuan. Makanya kalimat kataba itu ketentuan atau peraturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi orang sang malaikat dadak lakon pasti ketika kita melakukan akan dicatat seperti hukum yang diterangkan tadi, ketentuan yang sudah diterangkan tadi. 1. Niat kebaikan tidak jadi dilakukan, dicatat 1. 1 niat ketidakbaikan tidak jadi dilakukan, tercatat kebaikan 1. 1 kebaikan dan jadi dilakukan, tercatat 10 kebaikan bahkan lebih. Sebaliknya 1 ketidakbaikan, 1 niat ketidakbaikan kemudian dipraktekkan, dilakukan, maka hanya ditulis 1 kebaikan. Baru hadis ketika berbilang man adali waliya. Jika ada orang berani memusuhi waliku, memusuhi kekasihku, memusuhi bolong, musnah. Ngartekno iki bolong daripada kekasih, daripada pimpinan, makin malah jadi kasus al-maidah. Jadi wali itu menguasai, menyayangi, melihat, mendukung, menemani dan lain-lain. Itu wali. Kalimat wali. Jika ada orang memusuhi seorang wali, maka dia masuk ke ketentuan di mana Allah memproklamirkan permusuhan kepadanya. Jadi wong wani musuhi wali, wong wani musuhi wali iku padha mawon wani musuhi Gusti. Sebab ahlul Quran ahlullah, termasuk wali niki ahlullah, keluarga Gusti Allah. Ahli Quran juga begitu. Ahlul Quran ahlullah, wong sing ahli Quran. Ahli Quran sing paling sederhana diartikan wong sing hafal Al-Quran. Ahli Quran secara luas bisa diartikan wong sing lakoni Al-Quran.
nglakoni ilmu agama itu dianggap keluargane Gusti. Sapa wong sing wani musuhi keluargane Allah ya berarti musuhi Gusti. Prinsipnya begitu. Lah wali itu piye? Wali itu hanya bisa ditempuh satu makom wali. Kalau kita mengatakan sebuah makom nih, makom wali itu bisa diusahakan. Caranya apa jenenge? Dengan hal yang fardu dan sunnah. Jadi kalimatnya yang mriki Wama taqarraba ilayya 'abdi bisyai'in. Jadi cara menjadi wali yang paling disukai oleh Allah adalah dengan tertib melakukan semua yang diwajibkan dan meninggalkan semua yang diharamkan. Jalan pertama, melakukan kebaikan dengan melakukan sebuah kewajiban dengan sempurna. Artinya melakukan kewajiban itu berarti juga sekaligus meninggalkan keharaman. Cara kedua adalah dengan memperbanyak niat. Wajibnya biasa-biasa saja, tapi niatnya diperbanyak, niatnya disempurnakan. Kenapa sunat-sunatnya disempurnakan? Nah, rukun Islam itu ono 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini wajib. Wajib ini setiap wajib pasti ada sunatnya. Syahadat intinya adalah zikir, berarti semua zikir Allah ini masuk dalam ibadah sunatnya yang sama dengan kewajiban syahadat. Sholat yang wajib adalah 5 waktu. Yang sunat banyak sekali, mulai dari qabliyah, ba'diyah, witir, hajat dan lain-lain. Terus kemudian zakat. Zakat itu wajib, maka yang sunat, yang mirip wajib tengah-tengah itu nafkah. Yang sunat adalah sedekah, hadiah dan lain-lain. Itu masuk di istilah lain dari sedekah wajib. Sedekah sing tingkatane hampir mendekati wajib. Sedekah jariyah. Puasa sing wajib itu puasa Ramadan, yang lainnya puasa sunat juga banyak. Ono puasa Senin Kemis, ono puasa Dawud. Nanti dulu mesti dulu Dawud. Kelahiran Ayamul Bait. Kelahiran apa? Nah, Weton. Nah, Jawa nek tuh ya, apa? Weton. Jumat Kliwon, nang weton. Nggih, weton. Weton. Iku cara Jawa, tapi cara Kanjeng Nabi per tahun, ulang tahun. Ulang tahun. Tapi ulang minggu Kanjeng Nabi posone ulang minggu. Kanjeng Nabi jenengan nak seneng kok poso minggu napa? Oh, nak seneng iku sebab kelahiran. Lah nek kabeh jenengan kok poso terus minggu napa Kanjeng Nabi? Oh, sebab kemis niki amal dilaporno mingguan nenggone rapat tingkat pertama. Rapat tingkat kedua nih nenggene akhir semester di waktu nisfu Sya'ban. Mingguannya hari Kamis. Terus poso Ayyamul Bid, Ayyamus Sud. Hari putih, hari hitam. Hari putih itu akhir bulan, awal bulan 2 hari. Itu hitam. Hari putih adalah 14, 15, 16 bulan Komariah. Jadi disunatkan poso setiap bulan Senin Kemis. Satu bulannya ada berapa rata-rata? 1 minggu 1 bulan ada 4 minggu. 4 minggu berarti 2 kali 4 berapa? 8.
8 ditambah 6 6 14. Berarti sapa wong sing iso nglakoni poso 14 hari. setiap bulan 14 hari iki spesial. Nah iso, nah ora iso nganggo cara Nabi Daud sehari puasa sehari tidak. Atau 2 hari puasa sehari tidak. Kalau 2 hari puasa berarti 3 banding 1. 20 hari puasa, 10 hari tidak puasa. Itu tingkat tertinggi poso Nabi. Nah, itu tingkatan-tingkatan wali. Wali cara yang itu adalah melakukan hal-hal yang sunat tadi. Pertama melakukan hal yang wajib, kedua melakukan hal yang sunat. Makanya orang mungkin wong carane dadi wali ku nglakoni ketemuan, nglakoni kesunatan, kok ana wali ora nglakoni wajiban iku wis cara akal ora. Dene kita ora weruh ketika dia nglakoni, itu mungkin saja. Jadi umpama ana wong ketok secara fisik ora nglakoni, gek nyatane ya akeh bukti wong dadi ngono. Ternyata itu hanya bayangan. Bisa jadi. Tapi yo dulu iris. Yo rasa marah-marah, kita ngarani lha opo. Nek delele wali malah kualan. Diperangi. Kalau apa malah diperangi niku wae, dibaleni Gusti Allah kok piye. Engko lho kalau bisa dibaleni Gusti Allah. Ono wali, itu ono malaikat. Cara bahasane wong Jawa halus banget. Berusaha hati-hati, ora gampang krasane, ora gampang ngomong elek, kuwatir ono wali lewat utawa malaikat. Malaikat teko apa? Wali. Sing terakhir, keterangan terakhir tentang niki, yen ono nabi di zaman Bani Israel, ono nabi jenenge Nabi Jirjis. Nabi Jirjis. Jadi ketika ono jeneng Jirjis aja mbok arani jeneng sing ora Islam. Iku yo jenenge nabi di zaman Bani Israel. Nabi zaman Bani Israel itu jenenge antik-antik. Samuel. Jadi orang Jirjis, Samuel, Samson, jadi ini Samuel, Samson, terus ono, sebagai jeneng nabi-nabi. Itu jeneng Ibrani, bahasanya Yahudi. Ono Suryani bahasanya, apa jenenge? Perkembangan pecahan dari Ibrani. Anak Nabi Jirjis waktu itu kayak Nabi Musa. Jadi dolanan duwe raja sing elek banget. Raja niku tukang nakalan. Dolanan tiba mongsone ngepasi paceklek pirang-pirang tahun ora ana. Kewan-kewan menungso belake sing mati. Akhire mara tengene Nabi Jirjis, tengene masjid, tengene biarane Nabi Jirjis, "Tulung kirimno suratku tengene Gusti Allah." Biyen itu lek gapah umat-umat biyen karo Gusti Allah karo nabi niki. Kaya nabi ku dianggap makelan, ora dianggap pimpinane tapi dianggap entitas yang lain yang terpisah dari dia. Jadi umpama kita ini nabi, ini Gusti Allah. Nabi ku nang tengah-tengah. Jadi tidak pimpinan saya. Tapi dia adalah perantara kita kepada Tuhan. Tolong titip surat sampai no pangeran. Ya terus ketika dibuka surat itu, waduh suratnya awas nak jenengan boten kula udan. Aku pokoknya napa jenenge nglakoni perkara sing jenengan benci banget. Boikot ya. Boikot. Kalau kamu tidak menurunkan hujan, kamu akan aku sakiti. Iki Jirjis iki pas sholat iki tak salah aturna napa mboten. Pas sholat akhir malaikat Jibril. Nabi Jirjis jadi ana surat. Tapi iki yo cerita yang manusiawi ya. Mestine ora setakon ya wis pirsa to Pak. Tapi kok yo ana cerita ngoten niku. Ya wis kok ngono ceritane.
Napa jenenge? Nabi Jirjis di surate. Lah isine napa? Wah badhe ngaturno. Gusti Allah perintah sampeyan kon matur Gusti Allah apa oh nggih pun ngoten. Ngeten Gusti. Surate malaikat, surate raja niku ngeten. Gusti Allah, jenengan mboten nurun udan, mboten membuat kami menjadi makmur lagi. Kamu akan aku sakit dengan rasa sakit yang parah. Oh ngono. Terus Gusti Allah jawab surate, dibalas suratnya. Tulung ke sampai rajamu, suratku. Surat isine, lha piye carane awakmu ape menyakiti aku. Terus dibales melih sampai karo rajane, raja bales melih. Nah kula tukaran karo jenengan yo jelas ora mungkin. Nah carane kula tukari jenengan yo dengan menyakiti orang-orang yang engkau Sayangi. Ya termasuk Nabi Jirjis niki mangke kula pesesa. Paling jenengan nggih mangkel. Oh ngono. Wah akhire yo wis aja. Tak turuno dan akhire dan terus makmur. Wis makmur, rajane mriku melih, sowan melih Nabi Jirjis melih. Sowan, menapa raja? Nganu Nabi. Napa? Jenengan ampun ngendikan ampun nyurati Gusti Allah melih pun kula isin moh ngaturno melih. Wis jaran keadaan apapun, moh aku ngaturno surat seperti kemarin. Boten Nabi Jirjis, kula boten badhe ngirimi surat kados ini, tapi kula badhe napa jeneng menyatakan iman kepada engkau, iman kepada Allah. Akhirnya happy end. Wallahu a'lam bis. Mungkin sudah. Oke, tambah keterangan sedikit tentang wali-wali ini. Sudah buh keterangannya kondi, apa sing tenggene ngapa jenenge manaqib Syekh Abdul Qadir yang ditulis oleh Imam Sayyid Al-Barzanji itu termasuk makam-makam kewalian yang didukung diperjelas keterangannya ana tenggene kitab Sirajul Talibin sing dikarang oleh Mbak Iksan Jabes Kediri nyarai kitab Minhajul Talibin karangannya Imam Ghazali sing jenengan itu kepengin ngaji pertama kali Minhajul Talibin. Minhajul Abidin. Niku Minhajul Abidin maka oke Minhajul Abidin sing disare kitab Sirajul Talibin. Makanya pondok Brabu disebut Pondok Sirajul Talibin. Niku diambil dari kitab yang dikarang oleh Mbah Iksan Jabes. Ora tau nang Arab tapi ngarang kitab gedene semenit 2 jilid. Nyarai memperjelas kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Teng mriku wonten keterangan tentang wali-wali, makom-makom wali dan tata cara. Rahasia kewalian. Termasuk kutub iku ana pira panggonane ngendi. Terus makom kutub itu di sapa makom yang pernah menempati makom-makom tersebut. Terus berapa menit, berapa hari, berapa bulan. Imamani ana watat, ana autat, ana badal, ana iku jenenge wali. Jadi ya rijal ilma, ya rijal waibun kalau apa jenenge sing ngene manaqib nika termasuk makom kewalian. Wallahu a'lam bis. Cut pengen